sedikit. Kali ini saya akan berbagi kepada Bunda semua tentang pengalaman imunisasi dasar lengkap pada bayi. Yang pertama adalah imunisasi hepatitis B, di mana imunisasi hepatitis B ini bermanfaat untuk mencegah penyakit hati yang diakibatkan oleh virus hepatitis B. Biasanya imunisasi hepatitis B ini diberikan pada saat kelahiran, yaitu pada saat usia 0 sampai 1 hari atau 24 jam pertama setelah persalinan. Apabila ada suatu hal yang tidak bisa atau tidak memungkinkan bayi untuk imunisasi hepatitis B pada pertama waktu persalinan, nah bisa diberikan yaitu maksimal yaitu ada 7 hari setelah persalinan. Tapi itu lebih efektifnya itu adalah segera ya Bunda setelah persalinan. Nah biasanya imunisasi hepatitis B ini diberikan di paha bayi ya Bunda, bukan di tangan. Imunisasi hepatitis B ini yang pertama kali diberikan biasanya disebut adalah HBO. Nah di mana HBO ini diberikan pada saat setelah persalinan. Nah, untuk HB atau imunisasi hepatitis yang selanjutnya itu biasanya diberikan nanti berbarengan dengan imunisasi DPT1, DPT2, dan DPT3. Begitu juga dengan imunisasi HIV akan berbarengan dengan DPT1, 2, dan 3. Nah, itu nanti saya akan bahas selanjutnya ya Bunda. Yang selanjutnya adalah imunisasi BCG. Imunisasi BCG ini bertujuan untuk melindungi diri kita dari penyakit tuberkulosis, di mana penyakit tuberkulosis ini adalah penyakit infeksi yang menyerang paru-paru. Nah, imunisasi BCG ini biasanya diberikan hanya 1 kali ya pada usia 1-2 bulan. Biasanya pemberiannya itu adalah di tangan sebelah kanan. Di sebelah sini ya Bunda. Selanjutnya adalah imunisasi DPT, di mana imunisasi DPT ini untuk mencegah penyakit difteri, pertusis, dan tetanus. Yang perlu Bunda ketahui, penyakit difteri itu adalah penyakit yang dapat menyebabkan hambatan jalur nafas di tenggorokan dan di saluran pernapasan kita. Nah, kemudian penyakit pertusis itu biasanya adalah gangguan saluran pernapasan yang menimbulkan gejala seperti batuk, pilek ya, biasanya terjadi pada anak-anak. Kemudian untuk penyakit tetanus adalah penyakit saraf yang biasanya menyerang kita diakibatkan oleh racun yang diproduksi bakteri. Nah, imunisasi DPT ini bermanfaat untuk mencegah penyakit tersebut. Imunisasi DPT biasanya diberikan 3 kali pada saat bayi ya Bunda. Nah, DPT pertama itu biasanya usia 2 bulan, sebulan setelah pemberian dari imunisasi BCG. Nah, kemudian imunisasi DPT yang kedua, intervalnya adalah 1 bulan dari imunisasi DPT yang pertama. Begitu juga DPT yang ketiga, intervalnya adalah 1 bulan dari imunisasi DPT yang kedua. Nah, biasanya imunisasi DPT ini dibarengi oleh imunisasi HIV dan polio. Nanti saya akan jelaskan kemudian ya Bunda untuk imunisasi polio dan HIV-nya. Biasanya imunisasi DPT ini diberikan di paha juga, sama seperti imunisasi HBO ya Bunda, di paha sini ya Bunda. Imunisasi yang selanjutnya adalah imunisasi HIV. Imunisasi HIV ini berfungsi untuk mencegah penyakit hemofilus influenza tipe B, di mana penyakit ini disebabkan oleh bakteri yang dapat menyebabkan infeksi pada berbagai organ tubuh, misalkan otak, saluran pernapasan, paru-paru, tulang. Nah, imunisasi ini berfungsi karena bayi atau anak-anak biasanya sangat rentan terhadap penyakit tersebut karena daya tahan tubuh mereka masih lemah. Imunisasi HIV ini diberikan berbarengan dengan imunisasi DPT ya Bunda. Jadi DPT 1, 2, 3 itu dibarengkan dengan imunisasi HIV 1, 2, dan 3. Yang selanjutnya imunisasi hepatitis B ya Bunda. Di
di mana imunisasi hepatitis B ini diberikan bersamaan dengan imunisasi DPT 1, 2, dan 3, juga bersamaan dengan HIV 1, 2, dan 3. Karena vaksin imunisasi hepatitis B ini disatukan dengan imunisasi DPT dan HIV. Diberikannya pun sama ya Bunda, di paha juga. Selanjutnya adalah imunisasi polio. Imunisasi polio ini berfungsi untuk mencegah kita dari virus polio yang dapat menyebabkan kelumpuhan. Nah, biasanya penularan ini lewat tinja. Nah, untuk imunisasi polio ini diberikannya bersamaan dengan imunisasi BCG untuk polio 1 dan imunisasi polio 2 bersamaan dengan DPT 1. Kemudian imunisasi polio 3 bersamaan dengan DPT 2 dan polio 4 bersamaan dengan DPT 3. Nah, di mana DPT 3 ini berbarengan dengan polio 4 ini dibarengi juga dengan imunisasi polio yang disuntik. Jadi Bunda akan mendapatkan imunisasi polio yang ditetes, juga akan mendapatkan imunisasi polio yang disuntik pada saat usia 4 bulan, yaitu pada saat DPT ketiga. Nah, di mana imunisasi polio suntik ini biasanya disebutnya adalah IPV. Imunisasi polio yang biasa 1, 2, dan 3, dan 4 itu adalah bentuknya ditetes ya Bunda. Jadi yang disuntik hanya 1 kali ya Bunda. Selanjutnya adalah imunisasi campak, di mana imunisasi campak ini adalah imunisasi terakhir yang diberikan pada bayi kita. Imunisasi campak ini biasanya diberikan pada saat umur 9 bulan sampai dengan 11 bulan. Nah, imunisasi campak ini berfungsi untuk mencegah kita dari virus campak yang bisa menyebabkan kebutaan pada bayi kita. Imunisasi campak ini diberikan di tangan ya Bunda. Biasanya adalah di tangan sebelah kiri ya Bunda, di sebelah sini. Imunisasi campak biasanya tidak menimbulkan demam, tapi ada beberapa kasus yang memang bisa menimbulkan demam pada anak. Nah, imunisasi campak ini bisa diberikan lagi, yaitu ada booster atau ulangan. Nanti akan saya bahas pada imunisasi selanjutnya ya Bunda. Sekian ya informasi dari saya. Apabila kurang jelas atau ada pertanyaan, silakan Bunda tulis di kolom komentar ya. Semoga informasi saya bisa bermanfaat bagi Bunda semua. Sudah menyaksikan video kami. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share ya Bunda ke media sosial yang Bunda punya. Wassalamualaikum, sampai jumpa lagi. Dadah.